Malas itu sebenarnya manusiawi, tapi kalau malasnya itu berkelanjutan atau terus-terusan, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Lalu bagaimana ya cara mengatasinya? A few moments later. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku akan berbagi tips ke kalian semua cara menghilangi rasa malas. Malas itu sebenarnya manusiawi, tapi kalau malasnya itu berkelanjutan atau terus-terusan, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Lalu bagaimana ya cara mengatasinya? Ada 5 tips melawan rasa malas yang akan aku bagikan ke kalian semua berdasarkan pengalaman aku. Tips yang pertama adalah berusaha keluar dari zona nyaman. Maksudnya di sini adalah kita harus merelakan kegiatan-kegiatan yang kita anggap menyenangkan tapi kurang penting, seperti misalnya main gadget seharian, terus rebahan, dan lain-lain. Tapi memang untuk keluar dari zona nyaman ini tidak mudah guys. Bahkan aku dulu sudah pernah mencoba berbagai cara untuk keluar dari zona nyaman itu, tapi tetap saja gagal. Dan hanya ada satu kunci bagaimana supaya kita bisa keluar dari zona nyaman: berhenti menunda-nunda pekerjaan. Jadi aku yakin sekali, misalnya pada saat kita main gadget, kita sedang enak-enakan nonton YouTube, terus kita kayak kepikiran pengen produktif, pengen melakukan hobi kita, misalnya kita pengen baca dan lain-lain, tapi kita benar-benar kayak sulit banget mau ninggalin atau keluar dari zona nyaman kita yang sekarang. Nah, kuncinya di sini kita harus mengumpulkan niat dalam diri kita untuk memulai. Jadi pasti pada saat kita mau melakukan sesuatu, tapi pada saat itu kita masih enak-enakan melakukan kegiatan yang kurang penting, pasti di pikiran kita tuh pengen nunda terus. Jadi misalnya 15 menit lagi deh, 10 menit lagi deh. Alih-alih bukannya kita produktif, tapi kita akan terus-terusan menunda dan keenakan dengan kegiatan kita yang kurang penting ini. Jadi, berhenti menunda-nunda pekerjaan itu menurut aku adalah kunci utama untuk bisa keluar dari zona nyaman ini. Tips yang kedua adalah jangan menunggu sempurna untuk melakukannya. Jadi maksudnya di sini terkadang kita kayak punya pikiran pengen melakukan sesuatu, tapi kita memikir kayak, oh ini aku kayaknya belum siap deh ngelakuin ini, kayaknya belum waktu yang tepat. Nanti hanya kayaknya gak bakal sempurna deh. Kita bakal mikir kayak gitu dan akhirnya berkelanjutan kita akan ngerasa kayak, oh ini belum waktunya tepat deh, kayaknya gak bakal efektif deh kalau aku melakukan sekarang. Akhirnya kita bakal nunda terus dengan alasan yang sama. Jadi menurut aku kalau misalnya kita udah nentuin mau melakukan sesuatu kegiatan yang produktif dan itu sangat bermanfaat, kita harus langsung memulai, tidak perlu menunda-nunda lagi dengan alasan tertentu. Tips yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri. Menurut aku motivator terbaik adalah diri sendiri. Contoh kecilnya, jika kita mendapatkan motivasi dari orang lain, itu mungkin efeknya akan sementara. Jadi mungkin dalam waktu sesaat kita akan semangat dalam melakukan kegiatan itu, tapi lama-lama kita akan kembali dihadapkan dengan rasa malas. Misalnya nih, kita mau belajar dan melakukan hal yang produktif, tapi hanya karena motivasi dari orang tua kita, bukan dari keinginan kita sendiri. Karena mereka mengiming-iming kita, kalau misalnya nilai kita bagus akan dikasih hadiah ini, hadiah itu. Nah, akhirnya kita belajar karena menginginkan hadiah itu, bukan karena kita benar-benar niat dari diri kita sendiri. Akhirnya yang kita pikirkan bukan gimana caranya belajar yang benar supaya mendapatkan nilai bagus, tapi hanya fokus pada gimana caranya supaya mendapatkan nilai bagus. Contoh kecil lain, misalnya kita mau belajar, terus kita malas. Akhirnya kita menonton video motivasi atau membaca motivasi dari sosial media, dari YouTube, dari Instagram, dan lain-lain. Nah, berdasarkan pengalaman aku, itu mungkin dalam waktu sesaat aku akan semangat untuk melakukan suatu kegiatan itu. Tapi lama-lama rasa malas itu akan muncul kembali guys. Dan begitu juga seterusnya. Jadi guys, menurut aku motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri. Selama diri kita sendiri belum mengumpulkan niat untuk melakukannya yang benar-benar tulus banget, itu juga akan sulit bagi kita untuk terus melawan rasa malas ini. Tips yang keempat, hindari hal-hal yang membuat kita kewalahan. Jadi contohnya di sini, misalnya kita menghabiskan waktu kita seharian hanya untuk jalan-jalan bareng teman kita. Nah, akhirnya kegiatan yang lebih penting atau kegiatan produktif yang lebih penting itu akan kita lupakan atau tidak kita kerjakan karena kita sudah merasa kewalahan dengan kegiatan kita yang tadi atau dengan aktivitas jalan-jalan kita bareng teman tadi. Jadi pada dasarnya kita harus punya batasan untuk melakukan setiap kegiatan tertentu. Nah, tips yang kelima adalah buatlah target harian. Dengan target harian yang sudah kita buat,
kegiatan sehari-hari kita juga akan lebih tertata. Misalnya nih, kita harus punya target setiap harinya, minimal belajar berapa jam, terus kegiatan produktif lain harus kita lakukan berapa jam, dan untuk bersenang-senang berapa jam. Kita harus punya target supaya nanti pada saat kita merasa malas, kita teringat dengan target yang sudah kita buat tadi, sehingga target tersebut akan mendorong kita untuk mencapainya. Oke guys, sekiranya itu tadi 5 tips melawan rasa malas dari aku. Semoga tips tadi bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, silahkan langsung aja di kolom komentar. Kalau misalnya kalian mau request, nanti setelah ini aku bikin video apa juga boleh banget. Nah, aku juga mau minta maaf apabila banyak kesalahan. Dan jangan lupa sebelum pergi, tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe-nya ya guys. See you!